Baik, salam dan bahagia. Saya Eperi Anggara dari kelas 5A10 dengan NIM 2019-008397 ingin mereview materi dari mata kuliah perilaku organisasional. Yang pertama, what organization behavior. Organisasional behavior atau perilaku keorganisasian adalah sebuah studi yang mengembangkan bagaimana orang berperilaku di dalam organisasi. Studi ini bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu individual dalam organisasi atau micro level, work group dalam organisasi atau meso level, dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi secara keseluruhan berperilaku makro level. Perilaku keorganisasian dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dipelajari dikarenakan dapat membuat lingkungan bisnis yang lebih efektif. Selanjutnya, setelah perilaku keorganisasian diubah menjadi bentuk studi pada tahun 1970, mulai banyak yang mendiskusikan pentingnya studi tentang perilaku keorganisasian untuk peningkatan produktivitas. Selanjutnya, pimpinan suatu organisasi harus dapat mengetahui motivasi para pekerja, karena hal ini juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas mereka. Dengan mengetahui perilaku keorganisasian, kita juga dapat mengetahui perilaku mana saja yang ternyata dapat mengurangi performa. Hal terakhir yang menjadi studi mengenai perilaku keorganisasian penting adalah dikarenakan dengan meneliti hal ini, pemimpin perusahaan dapat mengetahui karakteristik dari tempat kerja. Tempat kerja harus juga disesuaikan dengan perilaku manusianya yang ada di organisasi itu. Tempat kerja yang terlalu sempit maupun terlalu besar akan menyusahkan pegawai. Selanjutnya, materi yang kedua, diversity in organization. Apa keanekaragaman di tempat kerja? Keanekaragaman di tempat kerja berarti bahwa ada berbagai perbedaan antara karyawan seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, agama, dan pendidikan. Selama beberapa dekade terakhir, peningkatan keragaman dalam berbagai industri bisnis telah menjadi lebih umum. Ini terus menjadi faktor penting dalam banyak budaya dan nilai perusahaan. Selanjutnya, bagaimana organisasi dapat mendapatkan manfaat keragaman di tempat kerja, bahwa banyak manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Ini dikenal untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis, yang berarti mungkin mereka untuk membedakan diri dari pesaing mereka. Banyak perusahaan yang menginginkan karyawannya yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, opini segar bisnis terus-menerus harus responsif terhadap perubahan sosial. Keragaman karyawan dapat memungkinkan bisnis untuk diekspor ke berbagai latar belakang dan pengetahuan. Terus, budaya perusahaan yang ditingkatkan ketika keragaman karyawan meningkat dalam sebuah perusahaan, kolaborasi dan inovasi karyawan juga bertumbuh. Terus, efisiensi perusahaan ketika karyawan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, individu lebih mampu mengambil berbagai tugas dengan mendelegasikan peran tertentu kepada karyawan sehubung dengan latar belakang mereka. Perusahaan dapat lebih efisien dalam produksi barang, misalnya inovasi karyawan mengelola bisnis membutuhkan ide-ide baru dan inovasi terus-menerus. Karyawan seringkali mampu memberikan pemikiran dan menyampaikan ide melalui rapat tugas sehari-hari. Satu ide atau pemikiran sederhana dapat berdampak besar pada bisnis. Apakah itu terkait dengan bagaimana memecahkan masalah tertentu dengan lebih baik atau bagaimana memasarkan bisnis dan lain-lain. Materi yang ketiga, attitude dan job justification. Sikap itu asalnya dari perilaku. Seseorang akan selalu mencari kenyamanan situasi sesuai dengan sikapnya, kemudian nantinya hal tersebut akan membentuk perilaku. Yang pertama,
Ada kepuasan sikap yang dinilai itu ada kepuasan kerja, job satisfaction. Yang kedua, keterlibatan kerja, job involvement. Yang ketiga, komitmen terhadap organisasi, organization commitment. Yang keempat, mendapatkan dukungan organisasi, perceived organization support. Dan yang kelima, keterlibatan karyawan, employment engagement. Terus sikap terhadap pekerjaan, jika karyawan merasa memiliki keterlibatan kerja yang tinggi, berarti mereka puas. Jawabannya adalah belum tentu, karena karyawan itu cenderung positif atau negatif terhadap segala sesuatu. Jika karyawan cinta dengan perusahaan, tidak berarti dia positif terhadap segala sesuatu yang ada dalam perusahaan, atau beberapa organisasi yang telah ada mungkin kurang sesuai dengannya. Mengapa karyawan merasa puas? Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan menarik. Yang kedua, mendapatkan pelatihan. Yang ketiga, interaksi di kantor nyaman. Yang keempat, bayaran tinggi atau gaji. Yang kelima, kondisi pekerjaan. Pengaruh puas tidak puas karyawan terhadap pekerjaan. Pertama, excited, mengundurkan diri. Puas, mencoba memperbaiki kondisi atau menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan. Yang ketiga, ya loyalty, bersikap pasif namun optimis keadaan baik akan datang. Yang keempat, neglect, bersikap pasif dan memungkinkan kondisi memburuk atau cuek. Terus materi selanjutnya, emotion and mood. Terdapat 5 emosi umum, yaitu marah, takut, sedih, bahagia, dan emosi selalu timbul sebagai ekspresi atau interpretasi dari sesuatu peristiwa yang dirasakan atau dihadapi. Hal tersebut disebut dengan emosi moral, yaitu emosi yang memiliki implikasi moral akibat dari penilaian singkat saat suatu situasi dihadapi oleh seseorang. Dalam dunia kerja, emosi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu emosi pasif dan emosi negatif. Emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah suatu ekspresi yang menunjukkan perasaan atau interpretasi yang baik atau positif terhadap suatu peristiwa. Sedangkan emosi negatif adalah kebalikan dari emosi positif, yaitu suatu ekspresi yang menunjukkan perasaan atau interpretasi yang tidak baik atau negatif terhadap suatu peristiwa. Dilihat secara luas lebih, maka kumpulan emosi positif ataupun emosi negatif jika dikelompokkan akan membentuk dimensi suasana hati atau mood dimensions, yaitu afeksi positif yang terbentuk dari emosi positif dan afeksi negatif yang terbentuk dari emosi negatif. Suasana hati juga terbentuk dari emosi, yang artinya pada setiap orang suasana hati yang terbentuk akan berbeda-beda atau relatif jika dikaitkan pada besarnya pengaruh suatu peristiwa yang terjadi pada suasana hati seseorang. Misalnya, seseorang yang sejak anak-anak terbiasa hidup kurang bersosialisasi atau introvert akan justru merasa afeksi positif yang lebih besar dibandingkan afeksi negatif yang membuatnya lebih terbiasa dan mudah beradaptasi dalam menjalankan PSBB dan bekerja dari rumah. Selanjutnya, pada dasarnya kepribadian dari diri seseorang merupakan satu cerminan dari kesuksesannya. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang unggul adalah seseorang yang siap untuk hidup dalam kesuksesan. Sebab dalam kepribadian orang yang tersebut terdapat nilai-nilai positif yang selalu memberikan energi positif terhadap paradigma dalam menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan. Sebaliknya, seseorang dengan kepribadian yang rendah adalah seseorang yang selalu dianggap dilingkupi dengan kegagalan, sebab pada diri seseorang tersebut mengalir energi-energi negatif yang terhadap paradigma dalam menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan. Alasan penting mengetahui nilai-nilai seorang individu, karena nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap, perilaku, dan persepsi. Pengetahuan tentang sistem nilai seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak. Dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kepribadian seseorang mengalami pasang surut seiring dengan besarnya tantangan dan cobaan yang dihadapi.
Ada seseorang yang semakin ditempa oleh tantangan dan cobaan menjadi semakin kuat dan memiliki kepribadian yang dahsyat. Namun ada pula seseorang yang semakin besar tantangan dan cobaannya menjadi semakin terpuruk dan putus asa. Nah, selanjutnya definisi kepribadian yang sering dibuat oleh Gardner Alport yang menggunakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikologis. Individu yang menentukan cara untuk menyesuaikan secara unik terhadap lingkungannya. Untuk tujuan kita hendaknya mengapa bahwa kepribadian personality merupakan keseluruhan di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Ya, selanjutnya kenapa persepsi itu penting? Keputusan-keputusan dan kualitas penetapan akhir individual dalam suatu organisasi sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Individu menilai orang lain menurut persepsi kepribadian mereka. Baik, materi selanjutnya motivation concept. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Proses motivasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan dimaksud. Pemotivasian seseorang tidaklah cukup hanya dengan menawarkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Agar mereka termotivasi, jaminan bahwa seseorang mampu untuk melakukan atau memiliki kemampuan mencapai hingga berujung pada ganjaran yang juga sangat penting. Hal inilah yang membuat karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Motivation from concept to application. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan lebih difokuskan menjadi tujuan organisasi terhadap perilaku terkait pekerjaan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan individu dan kepuasan merupakan penentu utama perilaku. Suatu tujuan adalah tujuan dari tindakan. Tujuan adalah yang ingin dicapai oleh seseorang. Penetapan tujuan ini merupakan suatu proses kognitif dari beberapa kegunaan praktis. Baik, sekian dari saya presentasinya tentang review materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.